Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada beberapa laporan terkait dengan pencairan bansos yang terbaru ya. Jadi, di mana sekarang itu sudah memasuki tahap yang keempat ya. Kebetulan di daerahku, di Jawa Tengah, itu untuk tahap yang keempat, untuk KKS baru sama KKS yang lama itu sudah banyak yang cair ya. Untuk PKH sama BPNT-nya ya. Nah, jadi ini ada beberapa laporan dan pertanyaan yang akan coba kita bahas nantinya ya. Ini ada laporan dari KPM ya, baru 2 jam yang lalu. KKS Mandiri meledak katanya ya. Kesra sama BPNT murni 1,5 juta ya. Nah, ini buat KKS Mandiri. Coba dicek ya, katanya itu untuk BLT Kesraan sama BPNT murni itu sudah ini cair ya. Ya, kalau masih belum cair berarti ya masih belum rata ya, karena di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda, tergantung apakah ada kendala atau tidak. Kalau di daerah kalian itu ada kendala, ya kemungkinan bantuannya itu agak sedikit lambat pencairannya ya. Tetapi kalau tidak ada, ya kemungkinan pencairannya itu lebih cepat ya. Jadi kita tunggu saja ya. Terus berikutnya, ini baru 1 hari yang lalu ya. Info dari pendamping PKH, silakan dicek, mudah-mudahan dah ada, amin. Ini katanya ada info dari pendamping ya. Ini seperti ini infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Bapak, KPM PKH. Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Berkaitan dengan bantuan PKH tahap keempat periode Oktober, November, Desember tahun 2025 bagi KPM pemegang KKS Mandiri untuk melakukan pengecekan di ATM. Apabila saldo sudah masuk, diperkenankan melakukan penarikan atau pencairan. Jadi silakan untuk KPM PKH ya, untuk KKS Mandiri ya, kalau pas dicek itu ada saldonya, silakan melakukan penarikan atau pencairan ya, karena ini untuk tahap yang keempat katanya sudah mulai dicairkan ya. Kalau masih belum cair ya itu kita tunggu saja, karena yang namanya bansos itu bertahap dan tidak semua daerah itu merata ya pembagiannya ya. Kita tunggu saja kabarnya ya. Terus selanjutnya, ini juga unik ya, ini unik banget ya, baru 4 jam yang lalu ya. Gara-gara nggak mau ngumpulin kartu KKS, aku jadi bahan omongan grup PKH di kampungku. Kata ketuanya nanti kalau ada apa-apa nggak mau bantu katanya ya. Kok kesannya kayak ngancem gitu. Padahal kalau udah cair saya juga bakal ngasih lah ke ketua buat beli kue. Heran deh sama orang kampungku, malah pada ngomongin aku. Nah, jadi ini ada KPM ya. Ini aku baru dengar ya. Ini ada KPM disuruh ngumpulin kartu KKS sama ketua ini yang ada di kampungnya kayak gitu kan ya. Tetapi KPM tersebut nggak mau kayak gitu kan ya. Kalau cair ya ini urusan saya kayak gitu kan, nggak mau ditarikin sama ketuanya kayak gitu kan ya. Ya kalau cair juga KPM tersebut itu ngasih sedikit lah buat ketuanya kayak gitu kan ya. Tapi yang bikin heran, karena KPM tersebut itu nggak mau ngumpulin kartu KKS-nya ke ketuanya, itu malah jadi bahan omongan di kampungnya kayak gitu kan ya. Ini ada yang bilang, laporin dong KKS itu nggak boleh dibawa orang lain dan nggak boleh ngasih uang tip, itu pungli. Ya ini benar ya, aslinya itu nggak boleh ya dikasihkan sama orang yang tidak bertanggung jawab atau orang lain kayak gitu kan, orang asing lah nyebutnya ya, itu nggak boleh. Terus kalau ada yang minta tips ya, itu bisa dibilang pungli lah. Jadi lebih baik itu laporin saja orangnya ke petugas setempat atau langsung saja ke pendamping kita masing-masing kayak gitu kan ya. Karena orang-orang yang seperti ini ya bisa dibilang ya meresahkan ya. Terus ada juga yang bilang, bukannya KKS itu harus dipegang sendiri ya. Kalau dikumpulin punya aku tak pegang sendiri. Paling kalau udah ada hilal pendamping woro-woro di grup suruh cek gitu sih. Ya memang seperti itu. Yang namanya KKS itu ya dipegang sendiri kayak gitu kan ya. Gak dipegang sama orang lain. Ketua PKH aku nggak pernah kayak gitu pun. Ya syukurlah kalau ketuanya itu nggak seperti itu ya. Di sini juga ada yang keras ngambil hak orang lain, sedangkan itu kan kita yang punya. Alhamdulillah dari 2018 sampai 2025 nggak pernah diambil sama orang kecuali pak pendamping kita. Ya syukurlah ya kalau ketua ketua PKH-nya itu nggak ada yang seperti itu ya. Karena di daerah lain mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin ya kalau ada orang-orang yang seperti itu, sesegera mungkin untuk dilaporin ke petugas atau pendamping kita masing-masing ya, supaya diberi tindakan ya. Karena itu sudah sangat meresahkan ya. Itu bisa dibilang ya pungli lah. Terus berikutnya ini juga ada laporan ya, baru 52 menit yang lalu ya. Saya terakhir dapat bansos 750.000 ya lewat pos bulan 3 kalau nggak salah. Sampai sekarang nggak ada kabar lagi.
Kemarin saya desil 2, terus saya minta pembaruan di aplikasi ini dan beberapa minggu langsung disurvei dan jadi desil 1 ini. Pendampingnya kalau ditanya kurang respon dan tidak bisa menjelaskan bagaimananya. Kayaknya pendamping di dusunku perlu dipecat. Nah, ini kan sudah jelas ngapain ini kayak gitu kan. Ini kan sudah jelas, ini masih disuruh nunggu ya. Ini kan nomor kakak sudah diusulkan pembaruan dari cek bansos. Silakan tunggu proses verifikasi data. Ini disuruh nunggu kayak gitu kan ya. Ya sabar lah, ini masih diverifikasi data, masih dalam proses. Karena kalau ada kendala, itu ya bisa dibilang ya pencairannya itu sedikit agak lambat. Tetapi kalau nggak ada kendala ya itu bisa lebih cepat kayak gitu kan ya. Dan perlu diingat, masalah data itu juga sangat berpengaruh ya. Kalau data belum sinkron atau data belum mutakhir kayak gitu kan ya. Apa sih yang dimaksud belum sinkron kayak gitu kan ya. Jadi data yang diinput ke server itu ada tidak kesamaan kayak gitu kan. Tidak sama lah dengan data yang asli kayak gitu kan ya. Itu tidak sinkron. Kalau datanya tidak sinkron, itu tidak akan mendapatkan bansos ya. Terus kalau datanya tidak mutakhir itu juga nggak bisa dapat bansos. Kalau tidak mutakhir itu ada kemungkinan perubahan data ya. Datanya itu berubah kayak gitu kan ya. Itu harus secepatnya dimutakhirkan, terus lapor ke pendamping kita, atau langsung saja datang ke kantor kelurahan atau kantor desa setempat ya, supaya bisa diberikan solusi kayak gitu kan ya. Karena ini sangat berpengaruh untuk masalah data sama status kelayakan ya. Itu sangat berpengaruh. Jadi kita tunggu saja karena ini disuruh tunggu ya kan. Silakan tunggu proses verifikasi data. Jadi untuk sekarang ini masih proses verifikasi data. Ya semoga saja sih bantuannya itu bisa cepat cair ya, karena ini masih dalam proses ya. Terus berikutnya ini baru 12 menit yang lalu ya. Alhamdulillah duit kesra cair 900.000 Bekasi Taruman Jaya ya. Nah ini ada yang bilang katanya untuk daerah Bekasi Taruman Jaya itu sudah ada yang cair ya BLT kesranya ya. Silakan dicek untuk teman-teman dari Bekasi Taruman Jaya. Ini sudah ada yang laporan untuk BLT kesranya sudah cair ya 900.000 ya. Kalau belum cair ya berarti masih masih belum rata ya. Tunggu saja, semoga bantuannya itu bisa cepat cair dan tepat sasaran ya. Karena di luar sana itu banyak orang yang miskin, orang lansia, yatim piatu, orang yang susah cari makan, terus sekarang masih pengangguran itu juga banyak ya. Terus orang yang berpenghasilan rendah, terus sulit cari kerjaan. Itu banyak juga dari mereka yang sampai sekarang belum cair bansosnya ya. Jadi kita doakan saja semoga bansosnya untuk akhir tahun ini itu bisa cepat dicairkan dan tepat sasaran ya. Terus selanjutnya ini baru 27 menit yang lalu ya. Barusan dapat kabar dari pendamping katanya suruh cek KKS. Apa itu sudah pasti ada saldonya ya ibu-ibu? Kalau disuruh cek, soalnya waktu belum disuruh cek sama pendamping aku cek sendiri tapi tulisannya keblokir. KKS baru mandiri ya. Ini ada yang bilang seperti ini. Tulisan terblokir karena beda tempat pengecekan langsung khusus ke BNI aja. Kalau selain BNI muncul tulisan terblokir itu tandanya saldo masih kosong katanya ya. Ya menurutku tinggal dicek aja karena ini kan disuruh sama pendamping langsung ya kan. Ya siapa tahu itu kartunya sudah tidak terblokir terus di dalamnya ada saldonya kayak gitu kan ya. Ini ada yang bilang baru 1 jam yang lalu ya. PKH plus BPNT-nya sudah cair khususnya buat Bank BRI cair-cair katanya ya. Ini dari mana ini yang cair ya? Katanya untuk Bank BRI sudah ada yang cair. Tapi ini ada yang bilang, Song BRI daerah kami. Ya karena yang namanya pencairan bansos itu ada yang lama, ada juga yang cepat ya. Tergantung apakah ada kendala atau tidak. Kalau ada kendala ya mungkin pencairannya itu agak sedikit lebih lambat. Tetapi kalau tidak ada kendala ya kemungkinan bisa lebih cepat kayak gitu kan ya. Dan di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda ya. Ya jadi buat teman-teman yang sekarang menggunakan Bank BRI ya, silakan cek saja. Kalau ada saldonya berarti ya sudah cair, tetapi kalau belum ada saldonya ya kemungkinan masih belum cair ya. Kita tunggu saja ya, semoga bantuannya itu bisa cepat cair dan tepat sasaran. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.